Jiro lupa, katanya podcast, jadikan dirimu lebih manfaat. Ya, sobat podcast dari penjuru dunia, seluruh penjuru Nusantara. Jumpa lagi dengan saya, Alam Penuh Keindahan, di Katanya Podcast. Podcast yang selalu menjadikan dirimu lebih manfaat. Dan sobat podcast dimanapun Anda berada, sekarang kita kedatangan tamu istimewa sobat podcast. Kita kedatangan Mas Muhammad Abi Farouk yang notabene adalah relawan sosial kemanusiaan. Gimana Bang Abi kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Alam. Alhamdulillah. Alam sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ini Bang Abi. Wah, kita punya salam podcast dulu ini Bang Abi. Salamnya gini. Ini set, kemudian jempol. Kenapa jempol Bang Abi? Karena podcast di sini itu selalu menjadikan diri kita lebih manfaat gitu. Siap. Ini berbicara tentang Bang Abi nih. Kaget nggak Bang Abi diundang sama Katanya Podcast nih? Kaget saya ini Kaget ya? pertama kali ikut podcast gitu. Langsung ini studionya baru ya Bang Alam? Ya, ini studio yang kita rancang untuk Katanya Podcast biar lebih istimewa gitu Bang Abi. Oke. Tapi kaget ya diundang Kaget. Katanya Podcast gitu ya? Iya katanya podcast. Nah ini podcast beneran atau? Nah, Ya, ini istimewanya Bang Abi. Ini Aduh. katanya podcast, tapi Ya, podcast Bang. di sini isinya daging semua. Oh. Isinya podcast di sini jadikan dirimu lebih manfaat pokoknya. Makanya kita undang ini Bang Abi ke sini. Jadi Baik. Bang Abi ini kan sebagai relawan sosial kemanusiaan gitu ya Bang Abi, bawa Ya, Bang. ambulan juga dan macam sebagainya. Itu bisa diperkenalkan mungkin Bang Abi gimana ceritanya bisa terjun di dunia itu. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Muhammad Abi Farouk, salah satu relawan ambulan. Dulu pertama kali terjun di dunia kerelawan itu sebenarnya sudah lama, waktu Merapi meletus ya. itu 2010. 2010 ya, Ya, sekarang 2010. 2023 udah 13 tahun ya ini ya. Ya, Wah, waktu itu luar biasa sekali. Kita ikut operasi pas Gunung Merapi meletus itu di Indonesia. Ya. Terus saya waktu itu masih SMA. Oh, masih SMA ya? Iya. Dan kabarnya ini Bang Abi ini juga aktif di Pramuka gitu ya. Oh, Wah, Pramuka. Pramuka singkatannya apa Bang Abi? Praja Muda Karang. Oh, saya kira sudah lupa, ternyata masih ingat. Iya. Dulu di Pramuka pengalamannya gimana Bang? Cerita-cerita sedikit tentang Pramuka, nanti baru kita masuk ke kerelawanan. Oh ya. Kan sama ya sebenarnya ya bidangnya ya Pramuka Ya. sama kerelawanan. Iya, ya. Dulu mungkin pertama kali yang mengajarkan saya kerelawanan itu di Pramuka itu. Dulu saya SMA itu ikut Pramuka, aktif di sekolahan, kemudian aktif di kegiatan luar sekolah juga, salah satunya di Satuan Karyawan Bakti, itu di bawah Dinas Kehutanan. Di situ kegiatannya tentang tentang lingkungan hidup, tentang alam seperti itu, dan jadi ada Pramuka itu ada spesialisnya di kehutanan, namanya Satuan Karyawan Bakti. Jadi Pramuka itu juga ada spesifikasinya di kehutanan gitu ya? Ada di kepolisian, Satuan Karya Bayangkara. Berarti di ketika kesehatan. nanti teman-teman masuk di Pramuka, itu mereka juga milih spesifikasinya gitu ya Bang? Iya. Wah, mungkin ini teman-teman sobat podcast dimanapun berada baru tahu nih Bang Abi, ternyata di Pramuka itu ya tidak cuma seperti itu, tapi ada juga dibagi-bagi gitu ya spesifikasinya. Jadi tidak hanya tepuk-tepuk saja, Iya. tapi luas. Gitu. Nah iya kayak gini ini cuman ada di Katanya Podcast ini sobat semuanya. Jadi tetap pantau terus, stay tune di sini gitu. Kemudian ada pengalaman menarik nggak Bang ketika dulu Pramuka? Menariknya ternyata luas itu tadi. Saya tidak menyangka kalau Pramuka itu luas. Saya bisa kemana-mana lewat Pramuka. Salah satunya di kegiatan di luar Pulau Jawa, di Kalimantan. Kemana itu Bang? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara. Iya, Pulau Sebatik waktu itu. Sebatik. Wah. Perbatasan sama Malaysia. Ya, di sana ya sama kalau di Jawa itu udah terlihat mampu, tapi di pulau terluar itu ya kita melihat itu penuh dengan perjuangan. Mereka harus berhadapan langsung dengan
negara sebelah. Gitu. Oh iya. Kegiatan sosial juga di sana. Itu kegiatan sosial yang diusung waktu itu ya, itu kan pengalaman pertama ya, itu masih SMA ya mungkin ya. Iya, Nah, SMA waktu kuliah. SMA itu ya di Pramuka tadi sampai Pulau Sebatik Kalimantan Utara gitu Iya, ya. betul. Itu ketika di sana itu ngapain, Bang? Kegiatannya judulnya namanya kemah bela negara. Di sana ya tidak jauh-jauh dari kegiatan sosial. Kemah ya itu, camping ya? Camping ya. Camping sampai Kalimantan Utara. Iya, se-Indonesia itu. Mantap sekali. Ketemu sama teman-teman dari Papua, dari Riau, kita pertukaran pengalaman di sana. Oh, semacam pertukaran pelajar gitu ya? Atau Iya. utusan pelajar dari daerah Tinggi. masing-masing? Iya, Jadi, dari daerah masing-masing. Bang Abi ini diutus dari daerah istimewa Yogyakarta pada Iya, waktu itu betul, gitu ya? Betul. Jabatan terakhir Bang Abi di Pramuka itu sebenarnya apa Bang? Kalau bisa sampai diutus, sampai di Kalimantan Utara, kemudian menemukan jiwa sosial dan kerelawanannya. Ya, terakhir saya itu di Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta menjabat sebagai ketua Dewan Kerja Cabang. Jadi di Pramuka itu ada yang mengurusi pramuka usia SMA sama kuliah, penegak Pandega kalau Iya. namanya Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta. Ya, kemudian saat ini jadi karena sudah peserta didik usianya udah lewat 25 tahun udah lewat, jadi andalan pramuka Kota Yogyakarta di andalan cabang urusan media di keluarga Kota Yogyakarta. Wah, ini kita belum masuk ke intinya ini sobat podcast ya. Kita belum masuk ke inti sosial kerelawanan itu sudah banyak sekali yang bisa kita garap ini. Sudah banyak sekali yang bisa kita diskusikan seperti itu. Ini baru awal ya. Diminum dulu Bang Abi. Ini kebetulan ini tuh lebih manfaat TV Bang Abi. Nah, katanya podcast yang di sana. Semoga diminum dulu biar nanti lebih enjoy. Mantap. Kemudian ini kan kalau saya lihat dari bajunya ini kan ada lazisme gitu ya. Iya. Berarti sekarang itu bergerak di sosial kerelawanannya di lazisme gitu ya. Iya, setelah di Pramuka mungkin karena sudah usia peserta didiknya sudah habis, saya kemudian aktiflah di Muhammadiyah, di lazisme. Itu peserta didik habis itu bukan dalam tanda kutip diusir toh Bang? Bukan ya? Bukan Bang Alan. Bukan karena memang usianya. Oh, usianya bukan karena disingkirkan. Udah ini kita singkirkan bukan ya? Jiwa saya masih. Kemudian di Muhammadiyah gitu ya. Dan sekarang saat ini berarti di saat ini terakhir ini saya di staf program Laismu Mantri Selalu. Oh iya. Program baik. sosial dan kemanusiaan. Sosial kemanusiaan Ya, gitu ya. kebetulan membawai ambulan salah satunya. Kegiatan sosial dan cukup menarik sekali ini. Ya, Ini sobat podcast, katanya podcast yang menjadikan diri kita menjadi lebih manfaat kayaknya. Wah, apalagi nih yang bisa kurak-kurak gitu ya istilahnya yang bisa dikorek dari Bang Abi ini. Ini tadi saya barusan saja dengar dari suara angin, hembusan angin ini Bang Abi. Waduh. Katanya sering bawa pasien juga pakai ambulan gitu ya Bang Abi. Iya, dulu saya sering waktu jadi relawan driver ambulan itu sering bawa pasien jenazah, pasien kritis. Oh gitu Mas. Berarti ini punya pengalaman banyak sekali ya. Kecelakaan, kemudian pasien biasa kontrol, kemudian kritis sampai jenazah ya Bang. Jenazah ya benar. Nah ini ngomong-ngomong ada cerita mistis nggak Bang terkait ketika bawa ambulan jenazah atau apa gitu Pak? Ya ini cuman kita ngulik-ngulik aja karena kan di katanya podcast itu kita pengen semuanya tahu gitu Pak. Ada cerita apa, cerita lucu atau cerita mistis, cerita apa yang terkandung ketika Bang Abi menjalani sebagai driver ambulan tadi? Ya, jadi banyak cerita yang didapat atau pengalaman ketika saya mengoperasikan ambulan waktu itu. Sebenarnya 2018 saya sudah membawa ambulan seperti itu. Dan
perjalanan yang paling banyak itu ya waktu COVID kemarin. COVID kemarin ya Bang, Ya. terjun langsung ya, dan itu banyak sekali ya. Nah, ya betul. Yang lucu dulu ya itu. Ya, lucu dulu, biar nanti mistisnya belakangan. Jadi kita dari hal lucu dulu, biar sobat podcast katanya podcast ini bisa terhibur dulu. Ya, awal-awal dulu kan kita masih belajar mengoperasikan ambulan, termasuk mendorong stretcher yang membawa pasien itu, mengangkut pasien dan sebagainya. Waktu itu kita membawa ambulan itu habis dari Gunung Kidul, waktu itu di Panggang. Sampai di Gunung Kidul atas ya Bang? Sampai enggak. Waktu Panggang. itu kita membawa ambulan itu bawa personil. Oh. Ada kegiatan di Gunung Kidul. Oh iya. Kita lah pakai ambulan lah. Pas ada kegiatan sosial di Gunung kegiatan Kidul. sana. Waktu itu kita pulang, turun lewat Silo itu Mas. Lewat Silo, Bantul ya itu ya, daerah istimewa betul. Yogyakarta. Iya. Nah di situ tuh ada kecelakaan. Waktu itu ambulan kita lewat dan posisinya di dalam ada orang. Ketika ada kecelakaan, warga memberhentikanlah kita ambulan kan. Iya, padahal mau kegiatan sosial ini ya. Enggak, setelah kegiatan sosial. Iya. Nah, habis itu terus saya waktu itu driver bawa yang di ini penumpang belakang tak suruh turun semua. Ya, turun semua buat akhirnya. ngangkut pasien kecelakaan. Kemudian turun semua tuh. Turun semua. Berapa orang itu Pak turun? Ada 4 ya. 4 sampai 5 orang. Turun semua Turun akhirnya. semua, kita bawa pasiennya. Iya. Waktu itu kita bawa ke rumah sakit terdekat di RS Hidayatullah. Iya. Maaf, RS Al Hidayah, Jalan Mogiri itu. Oh iya, Bantul sana ya. Nah, teman saya ini kan kurang pengalaman mungkin ya, baru baru belajar juga jadi relawan ambulan gitu ya. Agak gerusa-gerusu lah. Nah, sampai di depan IGD itu kita buka pintu belakang, diturunkan sama teman saya itu karena stretcher itu kalau dipegang handle-nya itu kakinya nggak mau turun kuat itu. Iya. Saya sama teman saya dipegang terus, ditarik ke belakang, kakinya belum turun, kaki stretchernya itu. Kaki stretchernya itu ya. Delosor ke bawah itu Mas, jadi pasiennya malah delosor ke bawah ini. Waktu itu ada ibu-ibu, gimana itu? Langsung saya turun lah dari langsung naikin lagi gitu ya. Alhamdulillah nggak apa-apa, kita tunggu dan hasilnya nggak apa-apa, cuman luka di tangan. Pas kecelakaan itu luka di tangan itu ya. Jadi ya itu pengalaman yang menarik ya. Lucu tapi kasihan. Kasihan karena itu kan posisinya baru belajar ya. Mungkin relawan baru gitu ya, baru temennya pas narik belum ke Iya. Iya. Kemudian tadi jemput lagi berarti. Jemput lagi teman-teman yang tadi turun. Jalan kaki. Ada yang dijemput pakai motor. Saya kan nunggu pasien ya. Iya. Itu termasuk tanggung jawab yang harus dijaga. Karena takut kita salah bawa itu kenapa-napa. Alhamdulillah enggak, cuma luka luar saja. Oh iya. Ya. Pengalaman yang luar biasa ini ya, pembelajaran juga buat saya. Iya. Kalau yang lain Bang, yang mistis-mistis atau apa gitu pasti ada ya. Karena pengalamannya kan dari tahun berapa ini udah lama banget ya gitu. Nah, yang mistis-mistis tuh apa ya, Bang? Kayaknya itu karena udah terbiasa jadi ya biasa megang jenazah. Iya. Ngecek orang yang mau meninggal kayak gitu. Iya. Nafasnya nggak ada ya. Bahkan sampai waktu udah meninggal di ambulan itu juga pernah. Tapi yang agak serem tapi lucu juga itu bawa jenazah dari RS Sarjito ke Gunung Kidul. Waktu itu ditelepon jam 11. Iya. Kita diminta jam 11 malam diminta untuk mengantar jenazah di Gunung Kidul. Tapi keluarganya ikut itu, Bang? Satu orang. Satu orang ikut di ambulan itu gitu ya. Di dalam. Terus kita ke Sarjito nunggu, karena kan nunggu 2 jam untuk memastikan meninggal. Jam 1 baru boleh keluar. Saya bawa karena ternyata keluarga itu nggak bawa ini selimut. Dan selimutnya itu kan diambil Sarjito lagi kan.
Oh, nggak dibawa iya pulang. iya paham saya. Berarti jenazahnya itu nggak ada tutup sama sekali karena Sarjito ngambil tutupnya, dikembaliin ke Sarjito. Kemudian keluarga juga nggak bawa tutup juga, kayak jari gitu ya biasanya. Tapi akhirnya alhamdulillah di jarikan itu ada jari tapi nggak terlalu lebar itu loh mas. Iya iya Jadi iya. waktu ditutupin itu, Tutup waktu kepalanya, kakinya kelihatan. Waktu ditutup kakinya, kepalanya kelihatan. Itu kalau saya yang ada di ambulan udah saya cuma diam jam dikit. 1 malam. Jam 1 malam ya itu. Ke Wonosari, ke pelosok gitu. Wah, di mobilan ya sepion itu waktu itu ditutupin kepalanya, kelihatan kakinya itu loh. Iya. Kan kerja. Oh iya. Apa keluarganya udah tidur. Nah. Iya, keluarganya di jalan tidur gitu ya. Di sampingnya ya. Iya, di sampingnya orang kan kecapean gitu. Saya berdoa aja lah terus Tapi itu Bang Abi sendiri. Keluarganya di belakang sama jenazah, Bang Abi sendiri. Iya. Itu untung Bang di sampingnya nggak ada yang nemenin gitu ya. Saya temenin Bang gitu. Waktu itu yang paling serem lewat buder itu kan petang. Oh iya, lewat hutan bunder itu ya. Ya, Wanagama itu ya. Yang penting sampailah bismillah. Alhamdulillah sampai ke lokasi rumah duka terus disambut warga di situ, disucikan. Alhamdulillah kita malah dia diucapkan terima kasih sama warga-warga setempat sudah mau mengantarkan jenazah tersebut. Sampai jam 3 itu baru jam 3 baru balik kanan ke Jogja Jogja lagi gitu ya. Sampai Jogja sekitar subuh waktu itu. Ini luar biasa sekali ya Bang. Kalau apa namanya pengalaman bencana atau apa gitu juga udah udah terbiasa gitu ya. Ya masih apa ya masih tetap terus belajar karena ilmu kayak gini kan terus berkembang gitu. Iya benar. Kayak P3K mungkin dulu penanganan apa ya misalnya bantuan nafas itu mungkin dulu langsung dicium, sekarang kan ada alatnya dan sebagainya. Iya. Terus diupdate gitu. Ya. Jadi memang seiring berkembangnya zaman itu juga relawan harus upgrading juga ya terkait itu ya. Mantap. Ya. Nah ini Bang Abi ngomong-ngomong kalau misalnya ada nih sahabat podcast kita yang ternyata keluarganya sakit, kemudian punya keluarganya meninggal, nggak ada transportasi dan lain-lain, itu biayanya berapa Bang? Gratis Bang. Gratis? Iya, untuk ambulan Muhammadiyah ini prinsipnya kita gratis untuk gratis. Ya, Sobat podcast, ini menarik ini. Ini perlu kita kulas karena kenapa? Ambulan kita panggil untuk ngantar saudara kita, teman kita atau kerabat kita yang kecelakaan atau yang meninggal dunia, ternyata gratis. Nah, ini perlu kita kulas lagi nih Bang Abi. Ya. Ini menarik ini. Ini memang dikatanya podcast itu memang mengeluarkan hal-hal yang penuh manfaat seperti ini. Kalau nggak ada podcast ini, itu juga belum tentu bisa tahu sobat-sobat podcast di luar sana. Iya. Kemudian kalau gratis Bang, biaya bensin, biaya nanti relawan buat makan dan lain-lain dari mana ini Bang kira-kira? Ya, untuk operasional ambulans sendiri kebetulan dari kantor Laisma alhamdulillah sudah bisa menanggung biaya operasional tersebut. Kemudian dari infak dari para donatur, dari para sahabat-sahabat yang peduli tentang berjalannya roda ambulan ini, dari situlah ambulan ini dapat dijalankan. Mantap ini. Berarti kan para sobat podcast yang budiman, yang baik hati, yang biasa donasi ke Lahismu Mantri Jeron ini ya, ke Lahismu Mantri Jeron itu sudah memberikan hal positif gitu ya, karena dengan berdonasi berarti nanti ambulan ini akan jalan, kemudian akan memberikan layanan secara cuma-cuma gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya keluarga pengen
keluarga pasien atau keluarga korban pengen berdonasi berarti langsung aja ke Layis Mantri Jeronnya ya? Iya bang, Oh, bisa langsung gitu, ke ya, langsung ya. Mantri Jeron, bisa kita sediakan kotak infak di ambulan ataupun dititipkan ke driver, nanti akan dikonfirmasi langsung. Ya. Berarti Prinsipnya gratis ya ini ya, Ya, dari ya, ambulan gratis. Muhammadiyah ini ya. Iya bang, benar. Ini luar biasa ini bang, Ya. karena penggiat sosial kemanusiaan itu mungkin sobat-sobat di luar sana juga belum tahu kalau gratis. Iya. Mungkin nanti juga bisa dituliskan di kolom komentar ya sobat-sobat kemanusiaan ya. Nanti mau tahu CP-nya atau apa, di wilayahnya di kota Jogja atau apa, silahkan. Nanti bisa ditanyakan, kita tanyakan ke Bang Abi langsung ini. Ini menarik sekali ini. Banyak yang kita diskusikan. Ya. Benar. Ya, diminum dulu Bang Abi. Wah, ini mantap ya. Ini sehat ini. Sehat ini. Ini airnya itu langsung maces gitu loh, Pak. Jadi memang mantap sekali. Seger. Iya. Emang dikatanya podcast itu pokoknya semuanya jadi lebih manfaat. Airnya pun nanti manfaat jadi ke diri kita itu untuk apa namanya organ kita supaya sehat semuanya gitu. Siap. Iya. Ini Bang Abi, lanjut lagi ini Bang Abi. Siap. Terkait tadi ya, berarti kan tidak cuman ambulan saja ya. Tadi kalau saya dengar kan ada sosial juga, ada itu gitu ya. Jadi itu ada kegiatan-kegiatan juga gitu ya selain dari driver ambulan. Nah, ini kegiatan terdekat apa ini Bang Abi terkait nanti relawan atau apa? Kemudian siapa tahu nih sobat-sobat podcast, katanya podcast itu pengen minat menjadi relawan atau apa? Itu kira-kira gimana caranya Bang Abi? Ya, baik. Kebetulan saat ini di ambulanmu Mantri Jeron membentuk apa ya? Kita akan membentuk korps relawan Mantri Jeron. Iya. Dibentuk komunitasnya ini Bang Abi ya? Iya, komunitas kecil nanti di bawah kendali dari Layismu Mantri Jeron. Iya. Untuk mengoperasikan ambulanmu Mantri Jeron. Selain itu juga sebagai apa ya? Pelaksana kegiatan-kegiatan sosial yang ada di bawah Layismu Mantri Jeron ataupun Muhammadiyah Mantri Jeron. Berarti nanti sebelum mengendalikan, ya, itu kan otomatis dilatih Bang Abi. Iya. Itu ada pelatihan-pelatihannya ya sampai benar-benar bisa. Jadi nanti ilmunya bisa bermanfaat gitu. Lagi-lagi manfaat ini karena di katanya podcast itu selalu menebarkan manfaat gitu. Iya, benar. Nanti ada pelatihan driver ambulan juga dan pengoperasian ambulan juga. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian, sobat podcast, sobat katanya podcast, ini nanti apabila berminat bisa langsung menghubungi ke Layismu Mantri Jeron. Sebagai nanti kita latih tentang operasional ambulan, tentang manajemen pengoperasianan ambulan, manajemen bencana, tentang kegiatan sosial, manajemen resiko dan lain-lain. Wah, itu gratis juga ya Bang kegiatannya? Gratis juga. Mantap. Ini serba gratis ini. Di katanya podcast itu serba gratis. Tapi ini Bang Abi kesini juga gratis kan ini ya? Waduh. Gratis ya. Minum. Gitu Bang Abi. Ada lagi nggak Bang Abi pengalaman? Mohon maaf ini, pernah nggak ketika bawa pasien nyerempet orang atau ada orang yang tidak tahu aturan ambulan, maksudnya ambulan sudah pakai sirine bawa pasien yang darurat, ternyata dia tidak mau menepi di pinggir jalan, kemudian terpaksanya harus tersempet atau apa gitu, pernah nggak Bang Abi? Atau pernah punya pengalaman semacam itu, teman atau apa gitu? Kalau saya pribadi itu apa ya, hampir hampir tidak pernah. Cuman Jangan sampai ya Bang, jangan sampai. Namun juga kalau mungkin nenggol sedikit ataupun karena pas emergency terus kita kehilangan fokus juga mungkin ya cuman nenggol pagar ataupun karena kan pasien yang kita ambil itu kadang rumahnya di
masuk gang Iya, itu agak kosong. Jadi nggak sedikit mungkin pernah. Cuman karena memang ya prinsipnya itu kan cepat tapi juga tepat gitu. Jadi tidak hanya cepat saja tapi juga harus sesuai prosedur dan ya yang penting keselamatan pasien, keselamatan kita, keselamatan lingkungan juga itu. Oh, artinya pengendara itu juga iya. harus kita perhatikan. Alhamdulillah di Kota Yogyakarta ini juga ada forum silaturahmi ambulan. Oh, ada forum silaturahminya ya Iya, di Kota di Yogyakarta ini. Ambulanmu itu kita bisa sharing, belajar, kemudian untuk saat ini berdasarkan dari forum tersebut itu untuk bunyian sirene itu juga kita atur, jadi tidak kita bunyikan terus, tapi di waktu-waktu tertentu yang kita bunyikan. Kalau misalnya pasien tidak emergensi, tidak perlu dibunyikan. Kalau emergensi memang harus kita bunyikan. Iya. Terus ya kita juga menghormati pengendara lain, artinya agar ambulan ini juga mendapatkan respek di mata masyarakat. Iya. Walaupun memang kita prioritas, cuman kan melihatlah proporsionalitas dalam membawa pasien seperti. Iya, karena kan kalau membawa pasien emergensi itu ya, mohon maaf ya, itu kan 1 menit berharga sekali ya. Iya, benar Mas. Gitu. Pernah nggak Bang Abi? Iya, kecewa dengan diri sendiri karena sampai UGD ternyata pasien sudah tiada gitu. Pernah waktu itu penyakit, waktu itu pasien punya penyakit liver. Waktu itu ya kita coba sudah maksimal mungkin dengan ke lokasi dengan sesegera mungkin. Kita udah bawa ke rumah sakit ke layanan kesehatan secepat mungkin dan tepat dan aman itu tadi. Tapi waktu itu jadi kayak saya kru itu sudah sudah kayak punya firasat gitu ya. Itu loh Mas. Jadi ketika masuk waktu itu kan di kamar di rumah, di kamar tidur di rumah ya. Udah. Kemudian kru turun ke rumah ya, turun ke kamar gitu ya. Iya, penanganannya ya. Waktu itu kita cek, waktu itu sudah tidak sadarkan diri. Kita bawalah ke rumah sakit dan di dalam itu teman saya juga sudah bilang ke keluarganya untuk mendoakan yang terbaik. Iya. Berdoa terus untuk ditaklim mungkin gitu. Iya. Dan sempat muntah darah juga di dalam itu. Saya bawa ke IGD. Jadi di dalam ambulan itu muntah darahnya ya. Iya. Keluarga mendampingi di sampingnya ya. Ada yang mendampingi. Habis itu sama kru juga mendampingi. Habis itu dimasuk ke IGD. Di sana sempat alat bantu pernafasan itu saya nunggu di luar juga, saya juga was-was. Selang beberapa menit itu dari pihak rumah sakit itu ada yang keluar ngabari keluarganya kalau sudah tidak bisa tertolong. Aduh, itu pasti rasanya sebagai petugas relawan sosial kemanusiaan itu langsung udah berusaha maksimal, tapi ternyata masih gimana lagi ya kan namanya umur ya Bang. Jadi takdirnya memang seperti itu. Yang penting sudah maksimal. Tapi emang seperti itu kadang juga kan di hati karena kita merasa gitu ya. Kadang kecewa ataupun kurang mungkin merasa kurang sedikit kecewa karena mungkin kurang cepat atau mungkin penanganannya kurang maksimal seperti itu. Tapi di sisi lain kalau kita berhasil mengantarkan pasien dan selamat tertangani gitu, senang banget ya. Senang itu kayak hormon langsung naik gitu ya. Kayak langsung perut bawaannya lapar gitu ya. Langsung pengen dengar keluarganya makasih itu kayak
kebahagiaannya tidak tara Ya, Mas. Masya itu Allah. di bawah alam sadarnya jiwa kerelawanannya yang Iya. berbicara Mas. Jadi ketika gagal melaksanakan tugas yang notabene kan kita penyelamat gitu ya. Iya. Jadi Masya Allah. terus apa namanya merasa sedih gitu. Iya. Tapi memang itu sudah masuk di dalam jiwa. Bagus itu. Ya, itu sobat katanya podcast. Jadi Ya. ini berat sekali sebenarnya jadi relawan sosial kemanusiaan itu. Di sisi lain kita dituntut cepat untuk segera menyelamatkan pasien darurat, tapi di sisi lain juga di perjalanan itu kita juga harus menjaga lingkungan sekitar. Kadang banyak nih teman-teman sahabat podcast yang di jalan ketika dengar ambulan cuman ya tidak mau minggir dulu, tidak mau mengalah dulu. Yuk mulai kita bangun nih. Kita ketika dengar sirine ambulan itu berarti mereka baru darurat. Silahkan kita minggir dulu ke tepian biar mereka melanjutkan perjalanan. Karena seperti yang diceritakan Bang Abi tadi, ketika tim relawan kemanusiaan ini gagal untuk menyelamatkan nyawa dibawa ke rumah sakit dan ternyata meninggal, itu sedihnya sampai di hati. Jadi mari kita mulai sama-sama sadar ketika di jalan ada ambulan, kita menepi sejenak, memberikan jalan gitu. Gitu ya Bang Abi ya? Ya, Benar betul, ya. Bang. Ya, jadi kita sama-sama menebarkan manfaat gitu ya. Jadi tidak cuma ego kita sendiri gitu. Oh ya. Karena memang waktu penting ya Bang Abi. Iya. Ada lagi nggak Bang Abi kira-kira cerita yang benar-benar masih terngiang masuk di hati sampai ini kayaknya Bang Abi sampai sedih nih kalau ingat yang tadi sampai mau keluar air matanya. Iya Bang. Iya. Ada lagi Bang Abi yang ketika melaksanakan tugas itu sampai sekarang masih teringat, ya Allah kenapa anu gitu. Iya. Pas COVID itu. COVID. Ya. Wah, ini seru ini kalau bahas COVID ini. Itu tuh kayak gimana ya? Saya itu udah sampai mau nangis waktu itu malam hari itu. Malam-malam itu. Oh, malam hari itu. Kenapa itu, Bang? Jadi ambulan itu jarang berhenti itu loh Mas. Lalu lalang kita memakamkan jenayah, bahkan kita sampai satu hari itu menghabiskan jenayah sekitar 13 memakamkan jenazah ya? Memakamkan jenayah di ruang jenayah RS Jogja, RSUD Wirasabda dulu. 13 satu hari. Jenayah ya Mas, antri itu kita bawa kita makamkan karena padahal pemakamannya juga tim dari relawan ambulan itu ya yang melaksanakan ya. Karena kan itu protokoler ya. Iya, ada ada tim satu berangkat, habis itu tim selesai, tim 2, ada 3 tim waktu itu. Bahkan nggak pernah berhenti. Tapi timnya alhamdulillah selamat semua tuh. Alhamdulillah selamat. Kita tes COVID, alhamdulillah selamat. Itu yang kita bahagia juga ya. Bahagia juga. Selain itu terakhir itu kebetulan saya kan bawa HP admin ambulan. Ada yang mau pinjem tabung oksigen. Bisa Mas, silakan ke posko saja nanti diambil. Iya. Waktu itu dia ke posko naik Grab sama adiknya kalau nggak salah. Iya. Yang sakit ini cowok dan dia sakit COVID juga. COVID tapi naik Grab. Terus Grabnya itu nasibnya sekarang udah diketahui belum itu Bang? Juga nggak tahu itu. Ya ojek online-nya itu ya. Dia ini mungkin nggak ngomong jujur tapi dia ngomong nih hasil tesnya itu positif COVID. Pas di posko baru dia ngomong. Dia ngomong. Nah, habis itu turun itu udah lemes banget itu loh Mas. Padahal masih mbaknya itu ya? Cowoknya yang. Abang-abangnya itu ya. Abangnya itu udah lemes banget itu Bang. Udah lemes banget. Sampai mau pingsan, sampai menggigil kedinginan. Teman-teman di posko itu kan juga bingung ya. Karena itu positif COVID ya. Iya, dia positif COVID. Awalnya cuma mau pinjam tabung oksigen, tapi pas posisi di situ itu udah. Tapi kenapa pinjam tabung oksigen? Kenapa kok
sesek dia itu, Mas. Enggak diantarkan saja, Bang. Atau karena enggak tahu kalau dia kena COVID yang pinjam itu ya? Iya, mungkin saya nggak tahu, mungkin dikira di posko itu juga bisa menangani pasien-pasien kayak gitu, dikiranya. Iya, iya, iya. Waktu Tapi itu. keluarganya ikut juga ya itu ya? Satu orang itu cewek, lah itu bukan orang sini, Mas. Tapi COVID juga? Kemungkinan kena, cuman masih agak sehat. Iya, iya, iya. Masih nggak Imunnya bergejala. masih kuat gitu ya? Cewek itu. Karena kan satu mobil satu rumah juga. Iya, Jadi iya. dia bukan orang sini, artinya dia juga bingung gitu loh. Mau tetangganya juga mungkin takut, nggak kenal juga. Ya disitulah sampai. Oh, bingungnya. jadi di sini cuma ngekos gitu ya? Ngekos, Iya, muter iya. lu nggak ngekos. Jadi Waktu bingung itu. juga ya karena itu ya? Ya udah, saya terus ambil alih itu 2 orang, saya teman saya. Dilalah itu ambulan. Dilalah itu bahasa apa itu, Bang? Dilalah. apa ya? Dilalah. Apa itu dilalah itu? Dilalah itu Apa ya? Coba. kebetulan. Oh, kebetulan. Ya, Kebetulan ya. ambulan kita itu baru keluar. Hmm. Kita mau antarkan ini kan. Alhamdulillah kita punya kontak puskesmas. Waktu itu jangan bilang-bilang ya. Kita ngomong sama penjaganya, kita ambil ambulannya, ya. Tapi kita ngomong sama kepala puskesmasnya. Ya, pinjam ambulan ini ya. Katanya harus pakai prosedur, tapi karena berhubung kita udah kenal, malam-malam itu Mas, kita ambil ambulannya, kita bawa, itu udah lemes banget, udah menggigil. Udah itu karena itu karena pakai APD ya. pokoknya prinsipnya adalah menolong nyawa ya karena itu ya prinsipnya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah bisa keluar ambulan puskesmas, kita angkut, kita bawa ke Sarjito waktu itu. Kita bawa ke Sarjito, wah saya di Sarjito itu yo ngelus dodo, banyak pasien yang geletak di luar itu loh, Mas. Antri ya karena kan memang dulu itu pas zaman meledaknya COVID itu kan ya. Ada. Iya, BPBD dibikinkan ya, sendiri ya. itu di luar itu. Itu semua juga udah mau wajarkan lah itu ya, memaklumi semuanya. Iya, gitu. saya usulkan, saya masukkan situ, saya antrikan. Alhamdulillah bisa tertangani, dapat oksigen juga, dan alhamdulillah waktu itu kemudian pasien itu bisa membaik lah, alhamdulillah bisa membaik. Sehat ya Mas. Bisa bisa diajak komunikasi. Ya, itu bahagianya Ya, kerasa banget itu ya. karena dari sudah sampai lemes mau kita kasih menggigil selimut itu di depan posko itu Mas, di jalan pinggir jalan iya, itu. Karena pada nggak berani. Ya, sampai sudah segitu tapi bisa selamat lagi itu. Wah, itu alhamdulillah. Seneng banget ya rasanya. Iya, kita habis itu pamit. Habis itu kita kembalikan ambulan ke puskesmas. Itu dramatis banget Mas. Mungkin ada videonya di Facebook saya itu. Iya. Ya seperti itu. Iya, Bang Abi. Iya. Kalau pas COVID memang semua orang sudah memaklumkan gitu ya, karena memang di mana-mana penuh karena harus ada prosedurnya. Sampai tapi saya itu pikir kiamat apa yo. Iya, itu pikiran dari relawan aja sampai kayak gitu ya. Iya. Apalagi kita-kita yang harus di rumah diam seperti itu. Iya. Tapi ya kita bersyukur sekarang kita sudah bisa seperti ini dan sudah bisa podcast ya ini dikatanya podcast seperti itu. Oke, itu tadi sampai berapa 13 sehari ya Pak memakamkan gitu ya. Dan yang paling ya karena apa ya? Kita ya mau tidak mau kan kita harus profesional, harus sudah terjun di situ Iya, benar. Ada yang jenayah bodanya gede banget Mas. Iya. Petinya itu berat banget. Alhasil pernah waktu itu apa namanya? Liang lahatnya itu nggak cukup. Karena petinya besar ya? Karena petinya besar waktu itu di daerah Madu Kesmo sana itu. Alhasil kita geduk dulu. Wah, sakitnya gimana itu malam-malam Mas itu. Pernah juga kita geduk di besar. Karena harus dikubur pakai petinya ya dulu ya kayak gitu ya pas COVID itu. Harus dikubur. Di Gunung itu juga pernah kurang besar itu, dan tahu sendiri tanahnya kan dipancul gitu mental kayak lanjut itu loh. Iya. Ya, tapi ya mau
Gimana Iya, iya, udah iya. di situ? Oh iya, ini tadi ngomongin Gunung Kidul Bang Abi. Ah, ah. Ini kan Bang Abi relawan sosial kemanusiaan. Iya, Bang. Nah, ini kan kabarnya saya dengar dari hembusan angin ini tadi kan Iya. Gunung Kidul mulai kekeringan ini Bang Abi di Iya, Bang. musim sekarang ini. Iya. Benar ya itu Bang Abi? Iya, benar-benar. Kemarin berdasarkan saya baca berita itu baru kemarin itu BMKG memperingatkan potensi kekeringan di Gunung Kidul. Oh iya, iya, iya. Ada beberapa potensi yang sebenarnya di DIY, tapi terutama di Gunung Kidul. Itu di Kecamatan Girisubo, Iya, dan Pelayan, Palian, kemudian Panggang, di pesisir pantai itu yang Iya, iya, batuan iya. kering itu, bahkan di Wonosari juga ada Iya. kemungkinan semen juga, Hmm. sama di Kulon Progo beberapa ada. Beberapa ada juga ya. Iya, kemudian kita kemarin Dan ini maaf ini Bang Abi. Iya, iya. Ini saya bilang maaf ya, maaf ya. Sudah gerak Bang Abi. alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan penyaluran air untuk negeri dari Sungai ini. Jeron ke Girisubo. Sebanyak 44 tangki. 44 tangki Iya. tahap pertamanya ya Iya, berarti itu ya. untuk- Masih berlanjut terus ya ini ya berarti. Masih berlanjut untuk 11 pedukuhan ini. Nah, kemudian besok Sabtu, besok itu kita akan penyaluran lagi di Panggang, tepatnya di dusun Macan Mati. Ya ya ya. Itu 23 tangki. Ya 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 ya. Berarti kan ini apa namanya? Ya, monggo. Saya juga minum dulu kalau kayak gitu. Karena memang gelasnya ini lebih manfaat TV sama katanya podcast ini bikin kita pengen minum terus Bang Abi. Ini kan berarti kita baru darurat bencana kekeringan ya Bang Abi ya. Kemudian kan tadi geraknya itu berdasarkan survei juga ya Bang Iya, Abi gitu ya. Jadi disurvei juga ya seperti itu. Iya. Gitu harus cepat juga ya. Makanya saya tadi minta maaf jangan-jangan Bang Abi belum gerak. Ternyata istimewa sudah gerak sekali. Nah, ini kalau sobat katanya podcast di seluruh penjuru Nusantara mau ingin giat membantu juga. Itu gimana Bang Abi? Apakah bisa donasi juga atau seperti apa? Itu gimana Bang Abi? Ya bisa. Kalau mau donasi di Laismu Mantri Jeron untuk program air untuk negeri, nanti bisa disalurkan di rekening Laismu mungkin. Di Instagram ya? Di ya, Instagram itu juga tadi. bisa. Di update kegiatannya di Instagram dan langsung Instagramnya apa online. Bang? Instagramnya biar sobat podcast katanya podcast di penjuru dunia ini bisa tahu Instagramnya apa, kemudian hubungi siapa kalau misalnya kita mau ikut sama-sama bergandeng tangan untuk mengentaskan ini apa namanya masalah kekeringan yang ada di Gunung Kidul ini. Sebelum nanti kita jauh ngulas lagi kekeringan di Gunung Kidul ini, Pak. Ya, langsung di Instagramnya Laismu Mantri Jeron. Laismu Mantri Jeron ya. Laismu.mantrijeron. Laismu.mantrijeron Instagramnya ya. Ya sobat podcast yang pengen bareng-bareng bergandeng tangan. Sobat podcast katanya podcast yang pengen bareng-bareng bergandeng tangan untuk mengentaskan kekeringan di Gunung Kidul. Ya. Bisa nanti langsung masuk di Instagramnya laismu.mantrijeron. Laismu.mantrijeron. Karena apa? Di sini kita sama-sama jadikan diri kita lebih manfaat. Kapan lagi dan siapa lagi kalau bukan kita gitu ya. Ya. Nah ini masalah kekeringan ini Bang Abi. Kalau di rencana besarnya Bang Abi dan teman-teman untuk mengentaskan kekeringan ini gimana Bang Abi? Karena kan ini masalah yang selalu datang Iya. ketika apa namanya pasca seperti musim kemarau ini ya. Iya. Musim kemarau itu kan selalu datang gitu ya Iya. kekeringan. Nah ini rencana besarnya apa Bang Abi? Ya karena Jogja ini darurat kekeringan juga terutama Kidul. Kemarin darurat sampah, sekarang darurat kekeringan. Oh ya. Mungkin harus ada kolaborasi antara stakeholder, antara komunitas, lembaga, NGO dan lain sebagainya untuk mengentaskan permasalahan kekeringan di Gunung Kidul ini. Iya. Mungkin saya juga
bukan ahlinya Iya, untuk hal tersebut mungkin, tapi kemarin itu Rencana dari Lajismu sendiri aja Bang, Lajismu Mantri Jeron. Di sini kan dipegang Bang Abi nih, Iya. divisi sosial dan kemanusiaannya. Iya. Nah, rencananya itu apa yang ingin dilakukan dari melihat di lapangan di sana kekeringan. Karena ini kan dari tahun ke tahun sama ya permasalahannya ketika musim kemarau seperti itu. ya kalau kemarin itu berdasarkan hasil survei ya kita untuk untuk antisipasi tersebut dropping air seperti biasa. Dropping air ya, yang pertama ya itu ya. Yang pertama dropping air. Namun karena ketika dropping air tapi tempatnya nggak ada, penampungannya nggak ada kan sama aja. Oh, nggak ada penampungan gitu ya Bang. Jadi penampungan khusus untuk air gitu ya. Iya, penampungan air yang harapannya itu di tiap-tiap kakak atau rumah itu wajib ada, itu harusnya wajib ada sehingga ya, ketika air datang ada tampungannya ya, bisa untuk beberapa hari gitu ya. Iya, benar. Kalau sekarang kebanyakan berarti apa Bang? Ember, jerigen gitu ya? Ya ember ada, kadang penampungan umum yang jaraknya dari rumah ke penampungan itu bisa beratus-ratus meter dan naik turun kan sulit. Ya harus, apalagi simbah-simbah gitu ya, kakek nenek gitu ya Bang. Bawa banyu gitu. Bawa air satu ember aja udah, kita aja kalau bawa air satu ember jalan itu udah capeannya ya. Salah satu program dari Lajismu membuat tandonisasi. Tandonisasi ya, untuk tempat-tempat yang memang masih belum ada tandonnya ada ya. tandonnya. Ya. Mungkin nanti sahabat semuanya, sahabat katanya Poskat bisa bantu berdonasi. Ya. Itu kalau misalnya program tandonisasi tadi ya Bang ya. Iya. Itu kan nanti kita tanam tandon ya. Iya. Di situ maksudnya kita bikin ya. Iya. Itu pakai apa Bang bikinnya? Kayak apa model-modelnya gitu ya? Untuk saat ini di Lajismu Mantri Jeron untuk kita rencanakan dari cor ya. semen, ya. Bener-bener kayak bangun rumah ya berarti ya. Cor. Ya. Kita kasih rangka besi, cor semen gitu. Karena kalau bata nggak muat untuk menahan air itu dari tanam besi gitu. Iya. Itu muat berapa yang direncanakan sama Lajismu Mantri Jeron ini Pak? Itu satu tandon bisa sampai 10.000 liter sampai 15.000. 10.000 sampai 15.000 ya. Bener, anggarannya. Berarti kalau bikin lebih kecil juga bisa ya 5.000 gitu. Kalau satu tangki itu berapa liter? Satu tangki 5.000 liter. 5.000 liter, satu tangki 5.000. Oh ya. Itu anggarannya besar juga ya Bang, kalau dicor kayak gitu dipakai rangka besi kan otomatis seperti bikin rumah gitu ya. Dan itu nggak boleh ngerembes kan ya. Seperti itu lumayan besar anggarannya. Mungkin komunitas atau apa yang ingin bekerja sama bisa, ataupun dari masjid atau lembaga lain. Nah, ini peluang ini sobat katanya podcast di penjuru Nusantara. Jadi peluang buat kita menebar kebaikan, peluang buat kita menjadi lebih manfaat. Jadi pembuatan tandonisasi ini ya, yang dirasa sama krunya Bang Abi ini, itu yang bakal dilakukan. Karena itu nanti seperti kalau di rumah-rumah kita itu ada tandon penampung air. Jadi ketika pam mati atau sanyo mati itu nanti masih ada sisa air gitu. Nah itu nanti yang diharapkan sama krunya Bang Abi untuk bisa menjadi salah satu solusi dari kekeringan. Nah seperti itu. Yuk bareng-bareng kita entaskan masalah kekeringan ini melalui mana lagi, kalau dibilang sama Bang Abi tadi silahkan hubungi IG-nya Lajismu Mantri Jeron gitu. Yuk sobat katanya podcast dimanapun berada, silahkan nanti bisa mulai dihubungi, berapapun itu menjadi manfaat untuk mereka. Kemudian Bang Abi, kenapa kok enggak ngebor sumur Bang Abi? Ya, ada beberapa tempat itu yang tidak memungkinkan untuk dibor gitu karena kondisi tanah di sana itu
batuan gitu loh Bang. Jadi selain dalam patah ya pasti ya. Patah di dalam. Ya. Waktu itu pernah ngebor nggak keluar airnya. Itu yang sisi selatan ya? Iya. Sisi selatan ya. Ya. Gunung Kidul Selatan itu ya. Iya benar. Tapi pernah nggak programnya Bang Abi itu bikin bor sumur itu? Jadi kan selesai masalahnya ketika bor sumur. Iya. Pernah juga itu di daerah Semen Gunung Kidul itu. Berarti itu Gunung Kidul sisi utara ya? Sisi utara. Itu masih bisa dibor ya? Masih bisa. Udah pernah ya Bang? Udah pernah. Alhamdulillah keluar air juga dan bisa mencukupi lah untuk warga di sekitar. Berarti airnya sudah bisa sampai rumah ya Pak? Iya. Benar. Itu seneng banget ya pasti. Seneng jadi banget. koordinator program itu seneng banget ya ketika melihat masyarakat yang tadinya airnya air bersihnya kurang, mohon maaf ya ini airnya itu keruh dan lain-lain, jadi dapat air bersih melalui perantara kita gitu ya, yang dari donasi-donasi dari donatur tadi ya. Iya, karena ya waktu kita survei melihat itu bahkan untuk air itu kan pokok ya Bang. Iya, benar. Kita melimpah mungkin. Kita bisa mandi tiap hari. Iya. Kalau di sana itu kemarin sampai ketakutan, wah ini nggak bisa mandi, ini boro-boro mau apa ya, mandi untuk minum saja. Mereka harus cari yang air bersih, air yang ada mungkin keruk dan sebagainya. Belum lagi ada ternak, karena kan beberapa warga di sana mata pencaharian. Iya. Nek nggak ada kambing, sapi, kan, ayam gitu ya. Iya, butuh air yang cukup. Iya. Kadang melihat itu ngelus dodos gitu. Ya, itu pun nanti ketika kita dropping air itu juga bertahap ya Bang Abi. Karena kan pasti truk airnya ini juga ngambil di mata air atau di mana itu juga pasti ganti-gantian gitu ya. Iya, bertahap. Nanti kita penuhi tandon umum dulu. Nanti kalau kemudian apabila warga ada yang kekurangan kita berarti kalau untuk lokasi kekeringan yang sudah ada tandonisasinya, sudah ada tandonnya itu cukup enak ya Bang Abi, karena kita tinggal datang, truknya dimasukkan ke tandon, itu nanti warga bisa mengakses berhari-hari gitu ya, bisa berapa hari gitu. Tapi kalau lokasi kekeringan yang belum ada tandonnya, itu berarti nanti mereka cuma pakai jerigen, ember yang ada di rumah semuanya dipenuhin. Dan itu kalau saya rasa kalau buat kita mandi itu mungkin 2 hari habis juga. Satu tangki itu kemarin itu cuma dipakai untuk satu keluarga itu sekitar 2 sampai 3 hari. Satu tangki ya 5.000 liter itu 2 sampai 3 hari ya. 5.000 liter ya. Itu aja yang punya tandon ya, maksudnya yang ada tandonnya ya. Bayangkan kalau yang nggak ada tandon, berarti itu kan cuma buat sehari ya. Atau mungkin terus mereka cuma buat minum saja ya mungkin ya. Mungkin untuk buat minum. Berarti cuma buat minum, tapi MCK mandi mungkin mereka lebih pakai tisu basah mungkin ya Pak. Kalau tisu basah malah nggak ada juga. Sulit juga. Ya itu kenapa kok kita mengetuk pintu hati bareng-bareng sobat katanya podcast di seluruh penjuru Nusantara untuk bisa sama-sama gitu ya, bergandengan tangan, karena memang ini masalah yang cukup rumit juga gitu ya. Dan itu kita merasakan juga Bang. Saya sendiri aja merasakan ketika di rumah itu PDAM mati. Waduh. Pas mau BAB nggak ada air itu juga rasanya syahdu banget itu. Sehari aja. Jadi itu sehari. Jadi biasanya mati cuman 4 jam, 5 jam itu aja kita merasa banget, aduh airnya mati, gini mau mandi kehabisan gitu. Apalagi saudara-saudara kita yang di Gunung Kidul sana ya, terlebih yang tidak bisa dibur, tidak bisa cuman bisa dikasih dropping air, kemudian dibuatkan tandonisasi tadi ya. Ya itu rasanya gimana sampai gitu ya. Karena ini cukup panjang ya Bang. Keringannya cukup panjang ini kemaraunya ya. Iya benar. Kalau dari BMKG itu ketika udah nggak ada turun hujan selama 3 bulan, itu udah
punya potensi kekeringan di daerah. Iya. Tapi Kan? kemarin itu ya, pas kemerdekaan, Iya. wah itu kayaknya kita dikasih rahmat sama Allah ya. Iya, Sempat alhamdulillah. pagi itu sebelum Iya. upacara itu turun hujan. Iya. Gitu ya. Memang Indonesia ini dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Karena ketika mau upacara kemerdekaan itu turun hujan sebelumnya. Iya. Setelah itu kemarau lagi, Bang. Iya. Betul. Ya, terutama di Ini daerah istimewa puncak-puncaknya Yogyakarta ya, Agustus tapi ini. ya kemarin Iya. ya hujannya itu. Prediksinya hujan itu sekitar September akhir. September akhir itu masih 1 bulan loh, Pak. Iya, benar. Berarti ini Bang Abi dan teman-teman Puncak-puncaknya dari Lazismo Iya. ini udah menyiapkan skema strategi dengan menggandeng Iya. rekanan ya. Gandeng Iya. siapa saja Bang kira-kira? Masjid-masjid atau apa gitu ya? Iya, kita kerjasama sama masjid untuk ya bantu donasi air ini, pembuatan kanalisasi. Kemudian kita dengan Angkatan Muda Muhammadiyah, Oh, iya. PMMA dan berbagai lembaga. Kayak kemarin itu saya di Japri sama teman saya dari MDMC Gunung Kidul. Langsung Iya, ya. itu, langsung itu dia baru ada tugas pemetaan kekeringan di Gunung Kidul. Pemetaan kekeringan. Iya, pemetaan. Biar rata ya itu Bang ya. Iya, benar, sampaikan benar. dan laporkan itu dan beliau antusias untuk ikut serta dalam kegiatan dropping air ini. Iya. Karena ya ini harus kolaborasi. Iya, benar. Harus kita selesaikan bersama, harus Benar. kolaborasi, Ya. bukan saatnya kompetisi, tapi Iya. ya kolaborasi. Setuju saya Bang, karena di era sekarang ini, Iya. di momentum kemerdekaan ini ya, berjuang kita itu, Iya. kalau dulu itu kita berjuang melawan penjajah, perjuangan kita sekarang yaitu membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan itu Pak. Benar. Jadi memang itu perjuangan. Jadi Iya. ketika kita hari ini Iya. pengen menjadi pahlawan, Iya. itu ya dengan cara memberikan manfaat untuk saudara-saudara kita yang Iya. lain. Karena dulu kan kita bergandeng tangan ketika melawan penjajah gitu ya, ketika kemerdekaan. Benar. Sekarang saudara kita baru mengalami kekeringan ini. Iya. Kemarin waktu survei ke sana itu juga ada dari Mapala UNS yang survei juga terkait potensi adanya sumber mata air baru. Oh iya. Jadi memang- Oh karena di sana itu ada aliran sungai bawah tanah ya? Ada aliran sungai bawah tanah di salah satu gua waktu itu. Di sana baru ditelusuri pakai itu, pakai alat juga itu Iya. deteksi air bawah tanah. Sebenarnya ada aliran di bawah tanah ini, cuman karena aksesnya yang sangat sulit dijangkau, Iya. butuh peralatan yang canggih untuk menjangkau air, untuk menaikkan air itu, dia terbatas lagi ke akses. Iya. Itu Bang. Wah luar biasa Nah, sekali itu ya kan ini ya. biayanya mahal banget untuk menaikkan air. Ini memang kalau kita bahas masalah sosial kerelawanan ini, Iya. kemanusiaan seperti itu tidak selesai nih Bang. Iya. Nggak selesai podcast kita karena memang itu panjang dan cukup rumit juga gitu ya. Iya. Karena nanti relawan itu punya bidang masing-masing untuk pendalamannya gitu ya. Iya. Oke. Wah, menarik sekali ini Bang Abi. Ya. Banyak sekali ini ilmu-ilmu yang bisa kita dapat ini sobat katanya podcast dengan kedatangan tamu kita yang istimewa Bang Muhammad Abi Farouk ini. Selain tadinya dia menemukan jati diri sosial kerelawanannya itu di Pramuka dan sekarang dia terjun langsung menjadi relawan sosial kemanusiaan. Tadi bercerita panjang lebar di sini luar biasa sekali. Dan ini terima kasih banyak ini Bang Abi atas ilmunya sudah datang di sini. Tapi kita butuh closing statement ini dari Bang Abi tentang ya katanya podcast atau kata-kata apalah. Kata-kata bro ya seperti itu ya. Sekarang kan baru kayak gitu. Jadi sebelum kita tutup kita butuh kata-kata dari Bang Abi nih sebagai relawan sosial kemanusiaan menanggapi
apa yang ada sekarang ini. Mungkin mengajak atau sobat katanya podcast, karena ini di seluruh penjuru Nusantara dan dunia Bang Abi yang mendengarkan katanya podcast ini. Nah, silakan Bang Abi. Closing statement dari Bang Muhammad Abi Farouk, relawan sosial kemanusiaan Lazismu Mantri Cerah. Check it out. Apa ya, Mas, aku belum nyampe ini. Apa ya? Ya mungkin terus berbuat yang lebih manfaat, karena berbuat baik saja tidak cukup. Karena hanya berbuat baik diam saja cukup ya, diam saja sudah cukup, itu sudah berbuat baik. Tapi harus lebih manfaat. Ya, gitu mungkin, Mas. Oke, tas dulu kita Bang. Oke, terima kasih. Oke. Kenapa tas kita kayak gini teman-teman? Karena kita di sini menjadikan kita menjadi lebih manfaat. Baik, sobat katanya podcast di seluruh penjuru dunia dan Nusantara. Sekian perbincangan kita katanya podcast dengan Bang Muhammad Abi Farouk. Terima kasih nih Bang Muhammad Abi Farouk. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari podcast yang isinya sebenarnya daging semua ini teman-teman. Podcast yang luar biasa sekali. Semoga bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Karena katanya podcast, jadikan dirimu lebih manfaat. Sekian dari saya, alam yang selalu penuh keindahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katanya podcast.